Yang herannya ya, mantan anak bupati itu tiba-tiba menghapus yang namanya kakak, nama anaknya dari 5 menjadi 4, ya kan? Kira-kira kalau udah polisi se-Indonesia salah tangkap semua, gimana kalau suruh Hercules? Hola netizen yang tercinta, Egy Ripra mengungkap keberadaannya di malam kasus Pina Cirebon. Egy Ripra mengaku sedang nongkrong pada malam kasus Pina Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Sehari sebelum kejadian, Egy Ripra masih membuat status di media sosialnya. Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP akhirnya muncul ke permukaan publik. Egy Ripra ternyata adalah seorang kuli bangunan juga. Dia dituduh terlibat dalam kasus Pina Cirebon. Berpatok pada suara rekaman Vina yang menyebut nama Egy, sosok Egy Ripra pun dikaitkan. Pertama, Egy Ripra memiliki motor Kawasaki Ninja, motor yang lebih bagus dibanding punya Eki. Selain itu, status dan foto-foto Egy Ripra juga menjadi cocokologi netizen yang budiman hingga menuduhnya terlibat dalam kasus Pina Cirebon. Ditambah lagi, Egy Ripra juga pernah memposting foto mengenakan jaket XTC sama dengan Eki dan Vina. Egy Ripra berbicara saat malam kejadian kasus Pina. Ia sedang di rumah temannya. Rumah Egy Ripra dan temannya itu di desa Kepongpongan, sedangkan kejadian Eki dan Vina di belakang showroom depan SMP 11 Cirebon. Alamat itu jika dilihat dari Google Maps dari desa Kepongpongan ke TKP kasus Pina hanya 450 meter, sedangkan ke flyover Talun sekitar 400 meter. Egy Ripra mengaku sama sekali tidak mengenal Peggy Perong, DPO kasus Pina Cirebon yang dirilis Polda Jabar. Walaupun satu desa di Kepongpongan, namun Egy Ripra mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan. Soal atribut XTC yang dia pakai, Egy mengaku itu merupakan milik teman yang dipinjam untuk foto. Dilihat dari akun Facebook Apung RP, Egy Ripra sempat membuat status pada 26 Agustus 2016, sehari sebelum kejadian kasus Pina. Selain itu, Egy Ripra juga sempat mengubah foto profilnya di hari yang sama. Meski belum masuk masa pandemi COVID, namun Egy Ripra sudah memakai masker. Ia baru membuat status lagi pada 6 September 2016. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, inilah dia Peggy yang dicari-cari selama ini, yang ada berseliweran fotonya dan diyakini bahwasanya dia adalah DPO-nya. Nyatanya ya, setelah dia muncul, dia mengatakan foto tersebut adalah foto keisengan yang disebarluaskan di TikTok. Pada akhirnya itu menjadi viral dan diyakini bahwasanya dia adalah pembunuh daripada Vina dan Eki yang dicari selama ini. Dan sekarang dia sudah muncul dan wawancara di stasiun TV dan di podcast ya, dan justru klarifikasinya menyatakan bahwasanya sepeda motor yang dipakainya itu adalah semuanya minjam. Dan dia memang menjelaskan itu secara gamblang dengan tidak ada keraguan-raguan ya kepada pihak kepolisian. Kalau memang merasa memang dia adalah orangnya, coba ditelusuri itu mobil yang sepeda motor yang dipinjam itu ke siapa, dan pasti akan dapat ya memastikan bahwasanya dia atau bukan. Nah, jadi foto yang tersebar tersebut ya bukanlah yang dirilis oleh daripada pihak Polda Jabar ya. Kalau memang dia, pasti pihak daripada Polda Jabar pasti akan melakukan penangkapan. Kalau memang dia yang foto yang sebagaimana dimaksud, buktinya sampai sekarang malah menjadi terkenal dianya ya. Oke, kita lihat tahap selanjutnya bagaimana proses daripada mencari keadilan daripada kematian kasus Vina dan Eki, dan kepada bapaknya si Eki segera diproses ya. Dalam hal ini pasti dia mengetahui semua seluk-beluk daripada perkara ini. Oke, kita lihat. Salam keadilan. Nasihat buat mantan ibu bupati yang lagi sibuk klarifikasi kesana kemari. Bu, tak kandani ya, kalau situ sampai klarifikasi kesana diketawain orang tahu. Gimana gak ketawain orang? Jejak digitalnya aja banyak ya. FB-nya anak ibu juga foto sama ibu. My mom, ibuku tersayang. Terus anak ibu tuh ya, fotonya ada Bu, kecuali nggak ada. Kalau saya nih ya, renung
renungkan ya Bu, Ibu Bupati yang terhormat ya, mantan Ibu Bupati yang terhormat. Kalau saya punya anak, saya didik anak saya, ada anak saya yang berbuat kriminal, wow, malah nggak saya belain Bu, nggak, malah saya merekayasa berbagai cara, piye caranya sampai nama di kakak dihapus, anak 5 dijadikan hanya 4, padahal jejak digital di Mbak Google juga ada ya, nama suami ibu ada, lulusan riwayat ada, nama istrinya ada, daftar nama anaknya juga ada, semua ada 5. Sekarang di 2024 ini dengan ajaibnya kakaknya menjadi anaknya 4. Hanya orang bodoh yang percaya dengan kebohongannya ibu, tahu enggak? Kalau orang tua yang benar, yang bijak ya, ibu punya anak dan anak itu berbuat kriminal ya, berbuat kriminal dan kriminalnya sangat nggak manusiawi lagi nih ya. Kalau saya tak cek tak terke nang kantor polisi. Nih Pak, anak saya pasrahkan ke jenengan, silahkan diproses. Nih, saya kasih jempol Bu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, yang melakukan anak ibu, yang berbuat jahat anak ibu, dan ibu ikut-ikutan menutupi kebohongan anak ibu dengan cara berbohong, bersandiwara, sampai bapaknya diganti orang lain, jejak digitalnya padahal ada, emang ada orang lain lagi yang namanya sama, mukanya sama, emang ada Bu. Dengan cara ibu seperti itu, ibu tahu enggak, dosanya anak ibu pun itu ibu juga ikut tanggung. Misalnya di akhirat kata Gusti Allah bilangnya, misalnya menghilangkan nyawa orang lain itu hukumannya di neraka jahanam lantai paling dasar, misalnya seperti itu. Tahukah ibu, ibu pun sama, akhirnya apa? Dosanya juga ke ibu. Beda urusannya kalau ibu berbuatnya lebih bijak. Kamu ngapain? Berlaku apa? Serahkan, cek, nih namanya ibu harum, gak bakalan dimaki orang, karena yang menyerahkan ke kantor kepolisian ibu sendiri. Sekarang logika aja ya, kalau sampai ibu merekayasa berbagai macam hal, sampai pura-puranya nih anak dicarikan bapak, pura-puranya bapak siapa, kakaknya sampai dirubah, dan nih anak diintervensi, kalau ditanyain bilang ya kamu tukang gojek, kalau ditanyain bilang ya kamu nggak punya motor, kalau ditanyain kamu nggak punya HP. Lah mosok anak wong payah randuwe motor, randuwe HP, jadi ketua gangster. Siapa yang percaya? Nggak ada Bu, tawain itu. Hebat betul backingan anak bupati ini ya, mantan bupati ya, Hana Iskandar, apa siapa itu yang bupati Cirebon. Nah, masih kurang gimana lagi nih Bapak Kapolri? Di sini kan disebutkan nih ya, Peggy Setiawan dan ini. Yang herannya ya, mantan anak bupati itu tiba-tiba menghapus yang namanya kakak, nama anaknya dari 5 menjadi 4 ya kan. Nah, kira-kira kalau udah polisi se-Indonesia salah tangkap semua, gimana kalau suruh Hercules itu ya, kepala preman yang ada di Tanah Abang, coba kali aja ini pakai miliar baru bisa tertangkap. Iya enggak? Hotman Paris aja nggak bisa nangkap, Kapolri aja anak buahnya nggak bisa nangkap, salah tangkap. Yang ditangkap tersangkanya mantan anak bupati ya, anak mantan bupati yang ditangkap kuli bangunan. Kenapa yang selalu kuli bangunan yang dikorbankan Pak Jokowi? Masa dari pemerintahan Bapak Jokowi 2016 lalu kasus ini nggak kelar-kelar? Orang yang ditangkap-tangkapin orang lemah. Sementara itu jelas itu ya di Instagramnya itu belum sempat menghapus. Sekarang ini udah dihapus, tapi keburu udah di-download semua sama netizen. Jadi sebenarnya kasus ini untuk mengalihkan isu apa sih gitu ya, teka-teki apa di Indonesia, permainan apa, dagelan apa gitu loh ya. Ini untuk khusus pemerintahan kita. Kalau usul saya nih, kalau memang Kapolri beserta
kepolisian daerah Cirebon, Jawa Barat dan sekitar itu nggak mampu nangkapnya. Kok kuli bangunan yang jadi sasaran dari zaman kejaksaan, kuli bangunan terus yang jadi sasaran. Coba kalau usul saya kira-kira suruh Hercules nangkapnya atau John Kay. Kira-kira John Kay atau Hercules gitu ya, bisa nggak kira nangkap pakai miliar kali ya baru terungkap gitu ya ndak ya kan. Coba hal-hal yang begini yang katanya orang-orang ya yang katanya senior ya, yang namanya pengacara, lawyer, advokat itu kok nggak bisa atasi gitu. Udah jelas-jelas ini ngelacak, ini begini, klarifikasi itu ini ya ya melibatkan Intel. Coba kalau Intel, kita bukan meremehkan ya, kalau memang Intel rakyat Indonesia nggak bisa nangkapnya ini anak mantan Bupati Cirebon, kemudian polisi-polisi kita nggak mampu nangkapnya. Coba saran saya suruh Hercules atau John Kay aja deh, kali aja bisa ya, lebih hebatan karya kayaknya Hercules sama John Kay deh daripada mereka ini. Kok kalau yang kepolisian para aparat kita nangkapnya kuli bangunan, tukang bakso, tukang somai yang diacak-acak. Kenapa enggak mereka ini? Ada yang bilang di Malaysia, kerja di Taiwan ala Pret ya. Mereka itu di situ aja, disembunyikan orang tuanya kok ya. Kok pakai ke jauh-jauh ke sana kemari. Coba kalau saran saya, kalau memang nyali-nyali backingan yang namanya mantan bupati ini, pakai money ya, pakai money. Giliran buat kampanye aja gede-gede ngeluarin uang ya kan. Serangan itu, serangan ini dikeluarkan semua. Giliran buat memenangkan yang namanya Prabowo. Ya kan, coba. Ya bisa enggak ini orang-orang yang mendukung yang namanya Prabowo ini, bisa enggak kira-kira nangkap itu yang namanya pelakunya? Ya kasus Vina ini ya, anak mantan bupati. Ya masa segeger se-Indonesia bro, nggak ada yang tertangkap. Ya tangkap kuli bangunan. Besok kalau perempuan bisa-bisa lindanya itu nanti tukang sayur yang ditangkap. Ya bisa-bisa itu tukang laundry yang ditangkap. Ya enggak, asal jangan terus-menerus aja salah-salah tangkap aja. Ketangkap emaknya Jokowi ntar ya, baru tahu rasa kalian kalau ketangkap mertuanya yang namanya Jokowi. Piye ya, ketangkap mertua Kaisang itu ya berbahaya bro. Ya. Nah, saran saya ya buat itu petugas-petugas rakyat Indonesia, keamanan, aparatur negara ini ya, jangan hanya menerima uang yang sogokan aja bro ya, getol. Nah, coba kalau memang manusiawi ya, betul-betul ya, jangan kuli bangunan jadi tumbal kalian bro ya, kuli bangunan terus. Ntar siapa lagi? Tukang cuci sebagai lindanya. Ada pula yang suruh nangkap hantunya. Allah, kocak betul kalian itu, hukum kalian ini ya Allah. Ya sampai ke mancanegara bro. Ya, apa nggak malu hukum di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi kok begini dari 2016 lalu acak adol. Coba setelah dibilang bikin film begitu, saya nggak kebayang kalau kasus 98 dibikinin film begitu juga. Keluar nggak itu pengacara kondang ya, pengacara senior, halo. Ya, pengacara senior bisa jadi itu ya tertangkap. Kalau yang namanya kasus 9798 itu ini, orang kasus Vina aja segeger ini Indonesia. Semua ya aparatur negara bertindak. Ada pula nih yang lebih lucu lagi saksinya, 100 meter mata elangnya itu malam hari melihat ya sebagai saksinya. Tapi si Aep apa siapa itu namanya bro, tapi Anda netizen CCTV ini udah nggak bisa berbohong lagi. Stiker yang ada di mobil Anda itu masih gambar mantan bupati. Ya, itu yang lebih ininya. Tapi kok
Kayaknya Bapak Jokowi pakai headset apa gimana ya? Gendang telinganya kok nggak denger gitu. Ya orang-orang yang udah ya iniin setit-setit yang beginian, ya kan? Jelas-jelas ada suaranya nih. Nggak ada yang bisa tangkap. Yang ditangkap, yang dicecer tukang bakso, tukang kuli bangunan. Halo Fred, salam waras saja Bapak Jokowi ya. Hukum hancur lebur, kacau balau bro. Ya, Indonesia sejak dipimpin Bapak Jokowi ya yang ditumbalkan kuli bangunan. Ya 2019 lalu juga iya itu kejaksaan, gedung kejaksaan terbakar juga kan, dibakar atau sengaja. Kelalaian kuli bangunan, aduh kasihan banget tuh kuli bangunan. Coba sekali-kali kuli bangunan jadi tukang panggul kek ya. Tukang manggul apa? Manggul suara kertas pemilu biar kalian aman gitu aja. Karena Anda tidak mendukung pemerintahan ini maka Anda lah sebagai tumbalnya. Salam waras. Salam NKRI.